Pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi setelah timbul kemacetan parah di jalanan sekitar sekolah. Kebijakan tersebut disambut para orang tua siswa. Pihak pemerintah Kota Bekasi membatalkan kebijakan jam masuk siswa sekolah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembatalan setelah evaluasi dari dampak kebijakan yang menimbulkan kemacetan panjang. Hal ini lantaran jam masuk sekolah bagi siswa ini berbarengan dengan para pengendara yang hendak masuk kerja. Namun kebijakan perubahan masuk jam sekolah pukul 6.30 menjadi ke jam semula yaitu pukul 7.00 hanya untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Sementara untuk tingkat menengah atas tetap di jam 6.30. Kebijakan ini mendapat respon positif dari sejumlah warga dan orang tua murid. Setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget. Apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Ya 7 Pak, terlalu pagi. Oh, setengah 7 terlalu pagi, jadi nggak setuju. Biasa aja jam 7 gitu. Kenapa tuh, Bu? Ribet Pak, bangun bocah. Evaluasi secara faktual selama 1 minggu yang kemudian berkembang di di Kota Bekasi. Ya. Sebelumnya diketahui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah bagi siswa dan siswi di seluruh Jawa Barat pada pukul 6 pagi. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini pun menuai pro dan kontra. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang menimpa rumah dan jalan raya di Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas kendaraan. Petugas berupaya mengevakuasi sebuah pohon yang tumbang di Jalan Raya Pilar Kebun Kelapa, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama proses evakuasi, kemacetan arus lalu lintas di kawasan itu tak terhindarkan karena badan pohon melintang di jalan raya. Dari keterangan warga, batang pohon ini kerap tersangkut mobil besar yang melintas. Sementara kondisinya sudah lapuk dimakan usia. Akibat tumbangnya pohon besar itu, atap rumah warga rusak. Pasir gitu kan, ya tronton, dump truck. Sering pada kesenggol. Ya cuma mungkin karena usianya juga udah pada propos. Dengan sendirinya ya tumbang sendiri, ya alhamdulillah nggak makan korban lah. Pemilik rumah berharap pemerintah memberikan bantuan karena pohon besar yang sudah lapuk seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Terlebih posisinya di pinggir jalan raya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Ya, diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton minyak goreng. Kepulan asap pekat dan kobaran api membakar pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kebakaran mengejutkan karyawan yang sedang beraktivitas. Mereka keluar gedung menjauhi titik api. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Melihat di gudang atau di mananya yang ternyata di gudang, kalau menurut dari Sapam atau pekerja setempat adalah gudang karton. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor kondisinya untuk saat ini. Tugas pemadam kebakaran terus berjibaku padamkan api. Dari Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes dilalap api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah.
Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Totonya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, banjirop membuat warga resah, apalagi ibu rumah tangga yang memiliki bayi di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini Mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, Mbak, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga, suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa, saya mau pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Razia patuh Jaya hari ke-10 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Polisi masih banyak menemukan motor tanpa plat nomor. Belasan pengendara sepeda motor akhirnya ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patuh Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patuh Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.